RUU yang apa namanya bergulir gitu, terus kebijakan IKN sampai apa tadi izin tambang problematik kan. Tapi pada akhirnya Pak Prabowo nih gimana nasibnya? Gonjang ganjing kebijakan dugaannya cuma dua, PR Pak atau Jokowi. agenda dari Pak Jokowi. Alih-alih memberikan karpet merah, kan sekarang di sinisme publik meriamnya moncongnya mengarahkan ke Pak Prabowo. Nah, dalam politik Pak Jokowi itu dua ya. Yang pertama adalah TNI Polri, yang kedua adalah NU. Salam jumpa, salam Indonesia. Jumpa lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari? dan Via. Iya. Yoi. Syndicate Talk bersama Ari Ari dan dan Via. Via. Ngobrol apa kita sekarang, Via? Topik apa yang menarik di Topik beberapa hari ini? Ya. kita kayaknya nggak pernah damai ketika ngomongin politik. Pasti ada banyak hal-hal memang yang kita kan diramai. Perspektifnya kritis, paradigmanya kritis. Iya Kita sih, melihat benar. apa secara kritis. Ya memang harus dicari, kalaupun benar harus dicari kurangnya mana, paradigma kritis. Jadi memang Setuju aku, Mas. sikap kita Iya gitu. Jadi ini Mas yang lagi rame nih, kontrol. iya fungsi kontrol biar check and balance. Iya. Iya. Ini yang rame kemarin nih Mas, hari Kamis tuh kan buruh tuh pada aksi nih di depan istana kan. Iya, Mereka pada menolak UU Tapera gitu. Tapera. Nah, Tapera, tabungan perumahan rakyat. diplesetin tabungan penderitaan rakyat. Wah, Wow. iya. Tapi Ya para buruh yang demo ya. iya, para buruh. Nah, terus bahkan mereka juga mau ngajuin undang-undang itu ke MA sama MK, Mas. MA dan MK. Iya, nah terus di hari yang sama Pak Prabowo ini yang bakal menjadi presiden Iya. kita di kemudian hari itu sempat diwawancara tuh Mas sama wartawan gitu kan. Di hari yang sama ya. Di hari yang sama, gimana pendapatnya tentang UU Tapera dan apakah akan menerapkan itu di tahun 2027 gitu kan. Kan di Pada periode beliau jadi presiden kan. Iya, nah terus Pak Prabowo sih bilang masih akan mengkaji dan sedang mencari solusi yang terbaik. Tapi ketika ditanya mau menerapkan apa enggak, itu enggak jawab, Mas. Ya, jawabannya diplomatis berarti kan. Iya, kan makanya ingin mengkaji seperti apa dan mengkaji apa yang terbaik untuk masyarakat. Kira-kira itu jawabannya diplomatis. Ini kan tapi Pak Prabowo ini kan selalu diidentikan sebagai sosok yang menjadi apa sih melanjutkan legasinya keberlanjutannya Pak Jokowi. Nah, itu pendapat Mas Ari gimana ketika kita ngelihat Pak Prabowo sikapnya kayak gitu? Karena sebelumnya kan memang ada berbagai kebijakan yang aturannya tuh menuai kritik, Mas. Kayak UU penyiaran, terus UU keimigrasian, terus juga banyak lah, Mas. Iya, banyak IKN, produk kebijakan, banyak produk legislasi yang apa namanya menuai kontroversi, jadi polemik di masyarakat. Jadi Tapera ini salah satu saja yang memang menuai apa polemik kontroversi di pro kontra ya, polemik dan juga kontroversi di masyarakat karena terjadi penolakan yang besar, yang masif, buruh demo untuk itu. Apa Pak Prabowo juga karena memang penolakan yang kuat di masyarakat, jawabannya diplomatis akan mengkaji dan memang pemerintah juga kan apa sikapnya kan di dipospon ya. Oh, ditunda sampai dengan 2027. Tapi kan BP Tapera itu sudah ada, sudah berdiri dan memang apa namanya hampir pasti berjalan di 2027. Tapi kan 2027 presidennya sudah Pak Prabowo dan memang perlu dikaji ulang, dilihat lagi itu jawaban diplomatis. Tapi memang saya melihat bahwa pernyataan Pak Prabowo bahwa Tapera perlu dikaji lagi, ingin yang terbaik cari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya pikir Pak Prabowo juga mesti bersikap proporsional untuk banyak kebijakan yang lain yang memang menuai kontroversi gitu loh. Ya, jadi bukan hanya persoalan Tapera kan. Yang lagi rame itu kan sekarang persoalan misalnya rencana amandemen. Oh iya, amandemen UUD 45 yang ingin mengembalikan pemilihan presiden langsung lewat dikembalikan ke MPR. Pak Amin Rais sudah diajak bicara. Hanya berubah dari ketika amandemen sampai sekarang tuh tidak menyangka seperti ini. Tapi kemudian sounding ke Bambang Susatyo sebagai ketua MPR, sounding ke ketua-ketua partai. Tapi ada narasi itu, tapi ini kan baru wacana ya. Tapi beberapa kebijakan lain kan terkait misalnya terkait isu-isu kebijakan mundurnya
ketua dan wakil ketua IKN. Itu juga menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakat. Beberapa kebijakan lain, misalnya terkait proses legislasi, rencana revisi Undang-Undang TNI Polri. Gitu. Kemudian kemarin banyak revisi Undang-Undang MK sudah terjadi. Undang-Undang Kementerian. Rencana revisi Undang-Undang Kementerian, revisi Undang-Undang Penyiaran. Bagaimana konten-konten yang jurnalisme investigasi itu dilarang untuk dimuat. Jadi saya melihat dalam periode ini periode transisi sebenarnya. Periode transisi. Idealnya kalau karena ini Pak Jokowi akan berakhir di Oktober 2024, itu sebenarnya periode transisi. 5 sampai 6 bulan sebelum pergantian sebenarnya periode transisi. Tapi berkali-kali diutarakan baik oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo mengatakan tidak ada tim transisi. Tidak ada masa transisi, tidak ada tim transisi. Jadi ada sinkronisasi. Kemudian tim aja untuk bagaimana supaya sinkron antara visi misi Pak Prabowo, Astacita ya. Astacita, iya. Astacita disambungkan dengan Nawacita. Jadi kan Nawacita sampai dengan 2024 kan disambungkan dengan Astacita. Gimana kebijakan-kebijakan juga banyak dibedah soal makan siang gratis. Diubah. Ya, kemudian sudah ada beberapa revisi makan bergizi gratis. Berarti kan kalau makan bergizi gratis berarti kan berarti tidak harus siang. Bisa pagi sarapan. Dan ada susu juga, mungkin bukan nanti susu gratis tapi mungkin protein gratis. Ganti telur. Nah, jadi banyak hal-hal di masa transisi ini sebenarnya. Karena kan peralihan pemerintahan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo, banyak hal yang di mata publik itu problematik menimbulkan kontroversi. Itu mengapa mestinya kan kalau terjadi sinkronisasi itu bagaimana menyambungkan Nawacita, Astacita. Bagaimana makan siang gratis itu kan hanya program populis saja, tapi kan turunannya banyak. Bagaimana pertanian, bagaimana pertahanan, bagaimana pendidikan, bagaimana itu kan di Astacita dibedah semua. Bagaimana kemandirian ekonomi, bagaimana soal pemenahan sistem politik segala macam. Kalau kita baca itu kan isinya bagus-bagus sebenarnya. Tapi yang muncul ke permukaan coveringnya kan makan gratis, makan siang gratis, makan bergizi gratis. Kenapa tidak fokus ke sana misalnya? Tapi banyak kemudian hal-hal yang menimbulkan kontroversi, problematik, proses legislasi yang problematik, menimbulkan kontroversi, kebijakan tapera ini kan karena tapera ini tabungan, namanya tabungan itu sukarela. Ya, beda dengan asuransi, itu ada iuran. Itu karena memang ada pertanggungan, misalnya BPJS, ada memang tetap ada pilihan ikut tidak ikut, tapi memang ketika diwajibkan ada iuran, sifatnya iuran. Enggak ini nanti enggak terjadi apa-apa, alhamdulillah, duit tapi hilang. Asuransi kan pertanggungan, kalau sakit tapi nanti ada pertanggungan, jaminan kita sosial, manfaatnya ada. Karena memang sifatnya insurance. Ini kalau ini tabungan itu sukarela, dan prinsipnya tabungan kan bukan deposito ya. Tabungan kan anytime bisa diambil. Nah, sukarela, dan ini kan justru jangka waktu tertentu dan tidak sukarela, dan waktu jumlahnya berapa persen itu 2,5%. 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pengusahanya. Nah, itu kan jadi beban, dan memang itu kan kenapa termasuk yang sudah punya. Jadi memang menimbulkan kontroversi, persepsi publik atau dalam perspektif melihat ini pemerintah nggak punya dana, cari dana, jadi semua cara narikin pajak kan, pajak kan dinaikkan, kreatif cari pajak-pajak baru, sumber pendapatan baru, termasuk semacam posisi kemudian opini masyarakat, opini publik jadi begitu. Karena posisi masyarakat sekarang kan karena perlambatan ekonomi, karena daya beli masyarakat lagi turun. Iya. Habis pasca Covid lagi
persoalan daya beli ini dengan tekanan inflasi segala macam kan lagi turun. Tambahan dengan beban pekerja ini berat. Berat. Nah, makanya tapera itu menjadi kontroversi dan memang ya kalau kita lihat baca media kan kontroversi selama beberapa hari minggu ini kan soal tapera. Tapi juga soal itu Pina Cirebon tuh sama kriminalitas. Iya, sama ini Mas, konsesi tambang tuh. Nah, dan termasuk itu kan kebijakan yang kontroversi. Iya. Bagaimana pemerintah mengeluarkan keputusan presiden ya atau peraturan presiden PP yang kemudian memberi izin memperbolehkan izin usaha tambang untuk ormas keagamaan. Itu juga menuai polemik ya. Iya. Karena ormas keagamaan itu memang ada untuk untuk urusan yang profetik gitu ya, yang untuk urusan menjaga nilai-nilai profetik jauh dari hal yang duniawi material gitu ya. Jadi kemudian ditarik ke sana. Jadi kan tapera, kemudian soal izin tambang untuk ormas keagamaan ini kan juga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Iya. Jadi memang gonjang-ganjing kebijakan di legislasinya yang ugal-ugalan kesannya ya. Iya. Kemudian ada kebijakan tapera, ada kebijakan soal bagaimana pemberian izin tambang untuk ormas. Ini kan kesannya ada dugaannya cuma dua. Satu, memang ada PR-PR kebijakan, PR-PR janji politik atau agenda dari Pak Jokowi yang memang belum selesai dan harus diselesaikan. Jadi memang injury time ini kan injury time. Jadi karena pertama ini karena injury time. Injury time pokoknya apa yang belum bisa pokoknya dimaksimalkan. Jadi memang crowded sekali. Jadi masa transisi jadi bukan untuk untuk sinkronisasi. Tapi untuk jadi sangat tegang kayak membayar hutang yang sebelumnya belum dibayarkan. Jadi banyak list. Janji, kebijakan apa yang kemudian udah. Jadi injury time, udah kejar semua, kejar tayang. Kejar tayang pokoknya due date-nya adalah 20 Oktober 2024 termasuk IKN. IKN kan program strategis nasional udah dilaksanakan. Kan jadi menarik ketika kemarin kan publik bertanya, pengusaha, investor bertanya, nah kok ketua dan wakil ketuanya mundur. Ada apa? Cepat-cepat di counter Pak Jokowi hadir di sana segala macam. Tapi kan persepsi soal ada bahwa ada sesuatu di IKN, bukan persoalan nanti 17 Agustus upacara di sana. Tuh upacara bisa, tapi kan persoalan IKN bukan hanya persoalan nanti upacara 17 Agustus. Lagi bagaimana pemindahan ibu kota itu bisa berlangsung proper sesuai dengan rencana. Juga persoalan konflik di sana, termasuk konflik lahan. Makanya kan PLT-nya kan Pak Basuki terkait infrastruktur dan kemudian Raja Juli karena terkait urusan tanah, tata ruang pertanahan. Karena emang banyak konflik pertanahan dengan masyarakat adat yang memang belum selesai. Nah, jadi memang persoalan tidak mudah. Makanya kan seperti Bang Mardhani Andilsera menyebutkan proyek Loro Jonggrang. Proyek IKN Loro Jonggrang. Jadi bukan menyebutkan proyek harus kebut semalam. Jadi jin-jinnya siapa tuh? Nah, jadi bahasanya ini Mardhani Andilsera dari PKS. Nah, ini proyek IKN itu proyek Loro Jonggrang. Tapi posisi PKS kan posisi memang tidak setuju pemindahan ibu kota. Posisi saya sebenarnya setuju. Posisi saya ya setuju pemindahan ibu kota, alasan geopolitis segala macam, tapi how to, bagaimana caranya, bahwa itu adalah pemindahan ibu kota suatu yang strategis, tapi kan harus realistis, bagaimana melihat keuangan negara, kemampuan negara dan tahapan-tahapannya realistis. Ini kan memang satu sih injury time dipaksakan, pokoknya garis demarkasi batasnya itu 20 Oktober tuh harus semua yang jadi target ya bagus semua, tapi kemudian banyak sisipan fokus ke IKN ini mega proyek mercusuar lagi proyek mercusuar yang menjadi di legasi Pak Jokowi. Jadi ini emang buat Pak Jokowi ini sesuatu banget
Iya, Harus PPKM harus. harus Dan memang terwujud. kita sebenarnya dengan semua sikap kita mendukung, tapi makanya injury time. Jadi pendekatannya perspektifnya injury time. Ya. Jadi banyak sisipan-sisipan. Tapera itu sebenarnya sudah ada di zaman Pak SBY sebenarnya katanya kan. Jadi sudah ada wacananya sudah ya? ada lama direncanakan, tapi memang baru pewujudannya baru sekarang. Jadi memang ada sesuatu yang tunda listrik yang kemudian seperti harus diemu sekarang. Bagaimana ormas, apa motif memberikan konsesi tambang untuk ormas keagamaan. Iya. Nah, Kalau apalagi beberapa ormas sudah menolak ya. Dari kelompok Kristen, Katolik, sepertinya Hindu juga. dari statementnya sudah ya, Hindu, mungkin Buddha sudah pada statement mengambil jarak, dalam arti tidak akan mengambil itu. Tidak mengatakan menolak ya, tapi tidak akan mengambil konsesi tambang karena memang tidak punya kapasitas itu. Kita organisasi keagamaan itu tugasnya ngorbai masyarakat supaya masyarakat selalu benar, kembali ke jalan yang benar gitu kan. Karena problematik tambang juga kan konflik dengan masyarakat lokal, konflik tambang itu kan kelamaan persoalan lingkungan. Iya, jadi malah kayak kontradiktif dengan ajaran agama. Posisi ormas keagamaan sebagai dewan suro kebijaksanaan. Nah, dewan suro kebijaksanaan masyarakat. Di mana pemerintah itu kan harus tetap ormas keagamaan berada di antara masyarakat dan pemerintah, bagaimana menjadi wasit. Dewan suro kebijaksanaan lah, katakanlah begitu ya. Itu menilai bagaimana, karena sikapnya perlu kritis, perlu apa. Jadi nggak bisa masuk ke situ gitu, bahwa Muhammadiyah juga sudah menolak juga. Jadi memang itu yang benar, karena memang ada konflik di situ. Iya. Dan memang kan banyak ada sesuatu yang seperti utang budi ya. Sekarang kan mengambil NU yang mengambil ya. Apakah kemudian ada urusan utang budi? Iya. Segala macam, karena memang selama ini kan dalam perjalanan politik Pak Jokowi kita tahu persis kan. Makanya di injury time ini di injury time itu seperti ibaratnya kan kita mau ujian, mau injury time itu pokoknya segala sesuatu harus ada goal. Iya, kan kita ngejar goal kan ya, injury time kalau pertandingan bola ngejar goal. Ini kan goalnya sebanyak mungkin goal. Tapera harus goal. Ormas yang ini soal bagaimana memberikan keuntungan ekonomi, profit kepada tambang dengan pada ormas keagamaan yang selama ini berjasa kepada pemerintah. Terlalu jauh menariknya Pak Bahlil ke nanti urusan terbentuknya dulu Indonesia Merdeka, fatwa jihad dulu, para kiai-kiai kita, para pejuang-pejuang kemerdekaan, terlalu jauh. Iya sih. Jadi itu terlalu maksain, terlalu jauh maksain. Ini persoalannya ini motifnya apa? Jadi makanya di Injury Time banyak sekali yang sifatnya kebijakan yang kemudian kita pertanyakan. Pertanyaan besarnya how to make public policy. Bagaimana proses pembuatan kebijakan? Bagaimana proses legislasi yang kemudian tidak proper, tidak melalui proses-proses yang demokratis dan partisipatif. Nggak ada partisipasi. Karena injury time semua harus kejar tayang semua. Itu perspektif pertama. Karena injury time. Perspektif kedua, karena memang ini ada pertarungan politik ya. Pertarungan politik di masa transisi ini antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi ingin pertarungan politik, dalam arti pertarungan politik ingin Pak Jokowi ingin memberikan semacam karpet merah kepada Pak Prabowo di masa transisi ini. Tapera dibereskan. Legislasi ini kan cenderung legislasi memberikan karpet merah kepada Pak Prabowo sehingga ya dia nyaman. Jadi tapi buat Pak Prabowo itu bisa dua sisi seperti pedang ya, bermata dua. Bisa jadi karpet merah atau bisa jadi bumerang. Iya. Ini dalam perspektif injury dua perspektif itu saya melihatnya secara politik, apakah pertarungan politik atau memang injury time. Hal itu jadi terjadi banyak sekali polemik dan kontroversi kebijakan ini. Nah, tadi Mas Ari udah ngejelasin tuh berbagai polemiknya. Kita juga tahu bahwa berbagai
kebijakan tadi yang udah Mas Ari sebutin emang banyak perlawanan gitu kan dari masyarakat. Nah, makanya aku juga agak ngeri-ngeri sedap nih. Apakah nanti ke depannya Pak Prabowo justru bakal lebih banyak menerima sentimen negatif? Karena saat ini kita lihat Mas dari semua RUU yang apa namanya bergulir gitu, terus kebijakan IKN sampai apa tadi izin tambang buat ormas keagamaan tuh selalu dikritisi gitu oleh masyarakat karena memang itu problematik kan. Nanti pada akhirnya Pak Prabowo nih gimana nasibnya? Kasihan juga Mas. Makanya ini kan dua perspektif. Kalau lihat sebagai ini injury time ya ya memang harus selesaikan banyak supaya di akhir masa tugasnya Pak Jokowi lega. I have accomplished my job. Finish, accomplish. Accomplish everything. Ingin begitu, hanya injury time. Segala yang belum segala. Tapi juga ada pertarungan politik, ada agenda-agenda politik, alih-alih memberikan karpet merah di masa transisi, ini merupakan jebakan politik buat Pak Prabowo karena sentimennya negatif. Sekarang kan untuk proses legislasi yang kesannya ugal-ugalan, revisi Undang-Undang MK, revisi Undang-Undang Penyiaran, itu sudah ini tendensi ini otoriter nih. Jadi ketakutan bahwa Pak Prabowo ini sebagai mantan militer, mantan jenderal yang digambarkan otoriter, militeristik, ini betul nih. Belum jadi presiden saja otoriter, kemudian militeristik, merevisi Undang-Undang TNI Polri. Nah, itu kan juga seakan-akan ini belum jadi presiden saja TNI Polri sudah diutik. Kemarin kan menarik sampai kemudian Panglima bicara dulu dulu kan reformasi itu mengembalikan TNI Polri ke ke TNI yang profesional, Polri pemisahan TNI Polri. Tapi kemudian mengembalikan TNI dan Polri seperti profesional dengan menghapuskan lebih fungsi ABRI. Dulu ABRI itu TNI dan Polri jadi satu. Tapi kemudian dipisahkan. Ketika reformasi. Karena reformasi. Karena dipisahkan karena ada TNI Polri itu fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik. TNI Polri terlibat di sosial politik. Sosial politik itu yang dipangkas. Sehingga TNI fungsi pertahanan, kemudian Polri fungsi keamanan, itu kemudian dikembalikan. Itu bagian dari reformasi demokrasi kita hari ini. Nah, tapi kemarin saya agak kaget sekali ketika Panglima TNI mengatakan kita sekarang malah multi talenta gitu. Bukan multifungsi, multifungsi. Bukan hanya di fungsi, tapi multifungsi. Kita ada di mana-mana, semuanya ada kita. Bencana ada kita gitu. What behind this? Ada apa ini? Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang kontroversi, legislasi yang ugal-ugalan semacam jadi bola liar nih. Nah, jadi kemudian makanya alih-alih karpet merah untuk Pak Prabowo, tetapi sekarang sentimen negatif itu mengarah ke Pak Prabowo. Wow, dia anti reformasi, anti demokrasi, militeristik, otoriter. Nah, ini berbahaya, makanya nih ada pertarungan politik. Satu sisi memang ada persoalan balas budi politik, ada persoalan agenda politik yang belum selesai, balas budi karena memang dalam pemerintahan Pak Jokowi ini, tapi Pak Jokowi itu memang kan tidak punya partai politik. Tidak ada kekuatan politik kuat yang membackup Pak Jokowi secara politik. Nah, selama ini Pak Jokowi sandaran politiknya kemana-mana. Dalam politik harus punya sandaran politik. Bahwa kemudian sekarang dia menguasai banyak partai politik, di parlemen. Tapi sandaran politik yang memang menjadi political garantinya apa? Sandaran politik Pak Jokowi itu dua, ya. Yang pertama adalah TNI Polri. Yang kedua adalah NU sebenarnya. NU. Karena NU banyak terlibat. Relawan nggak masuk, Mas? Ya, itu relawan kan hanya fungsi elektoral, ya. Iya sih, iya. Relawan fungsi elektoral. Iya. Tidak punya mesin organisasi yang punya mesin dan infrastruktur organisasi yang ada. Makanya secara institusi kenegaraan ada TNI Polri yang menjadi sandaran politik Pak Jokowi. Bagaimana sebenarnya TNI Polri punya peran sebagai sandaran politik utama, yang kemudian bagaimana kemudian partai-partai politik kemudian baru ikut. Yang kedua adalah NU sebenarnya. Makanya dari dulu ramai isu-isu soal pembubaran ormas keagamaan, bagaimana konflik, pembelahan politik segala macam, itu sandaran politiknya adalah pembelahan karena SARA, persoalan krisis kebangsaan kita yang tercapik-capik karena
peristiwa pemilu kan sadar politik benar pada NU tadi. NU lah, secara kultural atau secara struktural ya. Makanya kita tahu itulah kemudian sandaran utama Pak Jokowi, TNI Polri, dan kemudian NU. Makanya dalam sisi ini kan sebenarnya Muhammadiyah agak sedikit resisten karena memang secara politik itu beda kedekatan secara politik. Sangat dekat Pak Jokowi dengan NU. Makanya makanya ketika bedah anatomi politik ini secara lebih jelas lagi, ada apa dengan misalnya konsesi tambang, apakah ini politik balas budi atau apa. Jadi motifnya apa? Nah, ini kan kemudian revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, itu apa? Itu soal masa jabatan, bukan soal tupoksi, tugas pokok dan fungsi, ya, tapi soal masa jabatan. Iya. Nah, karena ada apa? Jadi memang kita tahu bahwa 2 periode Pak Jokowi, sandaran politik yang tak terbantahkan adalah 1 TNI Polri, 2 adalah NU, Nahdlatul Ulama. Dan memang ini baru kemudian partai-partai politik itu di lingkar berikutnya, lingkar kedua untuk mengkonsolidasikan politik secara kepartaian. Dan sekarang Pak Jokowi menguasai sebenarnya secara formal sekarang Pak Jokowi menguasai 90% lebih kekuatan di parlemen. Karena tinggal PKS saja. Iya, secara formal ya. Iya. Dalam pemerintahan Pak Jokowi Maruf ini memang belum yang berada di luar pemerintah tinggal PKS saja. Demokrat sudah bergabung. Jadi memang sangat kuat. Tapi partai politik itu ring 2 ya. Ring 1-nya itu adalah TNI Polri tadi dan NU. Nah, makanya motif apa di balik revisi undang-undang TNI Polri? Motif apa di balik misalnya undang-undang konsesi tambang untuk ormas keagamaan? Karena memang kebetulan ormas keagamaan lain, misalnya kelompok agama lain, ormas keagamaan lain dari Katolik, sementara ini KWI, dari Kristen, dari PGI mengatakan kami tidak akan mengambil itu, dari Hindu PHDI dari Walubi, dan mengatakan paling tidak ada sinyalemen untuk tidak akan mengambil konsesi tambang karena kami tidak punya kompetensi. Tapi itu penolakan secara halus kan. Dan kebetulan kemudian hanya NU yang kemudian sudah siap dengan nah ini kan motifnya apa? Kemudian jadi tapera, ormas, posisi ini makanya. Tapi kemudian ada semacam ada semacam injury time, PR kerjaan rumah yang harus diselesaikan Pak Jokowi, program kampanye janji termasuk IKN harus ada tahap yang harus diselesaikan di masa Pak Jokowi diselesaikan. Ya, target oriented bagus selesaikan. Tapi kemudian ada juga perspektif agenda politik yang kemudian agenda politik ini kalau kita bedah anatominya ya ada bagaimana anatomi politik di belakang Pak Jokowi. Lalu bagaimana juga anatomi politik ketika bicara keberlanjutan dari Jokowi ke Pak Prabowo. Alih-alih memberikan karpet merah kan sekarang jurus sinisme publik, sentimen negatif ke Pak Prabowo. Wah, ini kok mau membuka, belum saatnya lah, itu tidak masuk prolegnas kan, revisi Undang TNI Polri dan revisi Undang penyiaran. Ini ada apa? Iya, ini seperti kok ini ke semacam mau mengarahkan mau mengerjakan sesuatu yang punya agenda, sebenarnya kemudian ada meriamnya, moncongnya mengarahkan ke Pak Prabowo. Nah, ini kan menarik untuk melihat ada apa di masa biasanya di masa transisi ini, yaitu terjadi transfer of knowledge, transfer ada tim yang dulu bersama melihat perkembangan di saat ini dari apa gitu ya. Kementerian, ada tim yang memang sehingga nanti matchingkan program kebijakan presiden terpilih dengan program dan kebijakan yang sudah berlanjut presiden yang sudah selesai menjabat. Ada tim transisi. Ini kan nggak ada tim transisi, tapi sebenarnya ini tidak ada tim transisi, sinkronisasi, tapi malah terjadi semacam ada wilayah political political war atau semacam pertarungan politik. Entah itu pertarungan politik kekuatan-kekuatan politik di berada lingkar Pak Jokowi,
atau lintas antara kekuatan politik di apa di sekitar Pak Jokowi dengan kekuatan politik di apa namanya anti ke Pak Prabowo ini kan. Terus terang isu-isu soal undang-undang penyiaran, revisi undang-undang MK, revisi itu sebenarnya kontraproduktif untuk pencitraannya Pak Prabowo gitu loh. Iya, iya. Nah ini kan menarik untuk membaca ada apa di masa transisi ini malah terjadi apa namanya gonjang-ganjing Iya. kebijakan legislasi proses pembuatan kebijakan yang kemudian terjadi polemik dan kontroversi. Kenapa? Iya, iya, iya. Itu ada kaitannya sama ini juga nggak sih Mas, keinginan Pak Jokowi untuk memastikan legasinya tetap berjalan gitu. Aku sih curiganya gini nih Mas, tadi yang soal apa UU TNI Polri gitu. Nah, ternyata nih Mas yang UU Polri ini rencananya tuh Polri bakal dikasih ini apa fungsi yang lebih luas. Jadi dia bisa mengatasi sengketa yang ada di media sosial gitu segala macam. Jadi kalau misalnya ada semacam persoalan dan segala macam, polisi ini bisa menghapus konten atau memutuskan apa jaringan internet gitulah Mas segala macam. Ya, memang. Nah, terus aku juga agak deg-degan juga sih Mas waktu pas sekitar 3 minggu lalu apa 2 minggu lalu gitu ada wacana pembentukan Dewan Media Sosial. Nah, oke, memang saat ini kemungkinan besar sentimen negatif bakal menyerang Pak Prabowo, tapi apakah nanti ke depannya justru sentimen negatif itu bisa di-counter gitu. Justru yang ada malah sentimen positif gitu lewat pengelolaan algoritma di media sosial gitu, Mas. Ya, ini kan menarik lagi pertarungan bagaimana soal apa namanya kita membuka relasi-relasi apa namanya networking di jagat maya media sosial yang kemudian mengkonstruksi persepsi publik terhadap pencitraan seorang Joko Widodo dan mengkonstruksi persepsi publik terhadap pencitraan apa Prabowo Subianto. Ini kan juga menarik. Bahwa kemudian ada perluasan tugas TNI Polri misalnya untuk fungsi-fungsi apa namanya media di pengawas atau pengaman security atau polisi media sosial, cyber police misalnya. Itu ya kita duduk bersama, ada teman-teman NGO yang memang masyarakat sipil yang memang bergerak di situ. Kalau ini ada media konvensional, ada media sosial. Kalau media konvensional itu ada Dewan Pers. Ya, ada Dewan Pers yang memang itu pers itu punya kedudukan khusus di tata kelola demokrasi ya, sebagai pilar salah satu pilar demokrasi. Bahwa konflik terkait pers karena disebut oleh Dewan Pers. Ya, ada punya hukum, punya aturan regulasi sendiri terkait pers. Kalau ada media konvensional itu ada Dewan Pers. Kemudian perluasan kemudian ketika ada media sosial perlu ada Dewan Media Sosial misalnya. Ataukah ini kan justru dari insan pers sendiri, Dewan Pers itu, Dewan Media Sosial. Iya, harusnya begitu. Ya mestinya apakah perluasan fungsi Dewan Pers jadi Dewan Media Sosial? Karena tapi kan Dewan Pers, tapi kan media sosial kan ada yang sebagian konten pers dan sebagian lagi konten bukan pers, konten publik ya, konten publik ya. Memang ini perlu duduk bersama untuk bagaimana melihat ini. Jelas yang persoalannya sekarang itu kan bukan pada apa kebijakannya, legislasi di DPR, proses kebijakan tapera, proses kebijakan konsesi tambang untuk ormas, tapi kan pemerintah ini tidak melibatkan partisipasi publik, tidak menyerap aspirasi publik. Itu berjalan sendiri. Dalam demokrasi itu kuncinya adalah pada proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan itu harus lewat ruang publik. Ada uji publik, meaningful partisipasi publik yang punya arti yang cukup bermakna, memberikan menyerap aspirasi publik. Ini kan ini kesannya kan memang pemerintah punya maunya sendiri. Alih-alih ini demi katakanlah memikirkan membela kelompok-kelompok keagamaan, para kiai, pendeta, para tokoh-tokoh agama. Alih-alih itu atau ada motif politik apa? Ini kan tapi tanpa kemudian melibatkan proses legislasi. Jadi prosesnya adalah pembuatan kebijakan pembuatan kebijakan, proses legislasinya yang kemudian tidak melibatkan publik, tidak melibatkan masyarakat. Tiba-tiba ada kebijakan tapera, walaupun sudah ada wacananya di
di apa periode sebelumnya ya, apa namanya, sudah ada katanya wacana itu, tapi kan baru disosialisasikan sekarang. Sosialisasinya kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kemudian perusahaan soal tambang ini, iya. soal tambang, persoalan apa namanya, kerusakan lingkungan akibat tambang ini luar biasa. Emang ekonomi kita dibantu oleh kegiatan ekonomi yang ekstraktif, karena dari hasil tambang itu, bukan dari apa namanya proses industri, ya, proses manufaktur atau teknologi yang memang tapi memang ekstraktif, penggalian tambang. Dan banyak juga potensi konflik-konflik lahan antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal, masyarakat adat segala macam. Konflik lahan, konflik tambang dengan masyarakat itu banyak sekali. Dan ini kan dengan aktor yang baru segala macam kan menambah panjang. Dan banyak lagi lah, saya tidak tahu detail soal persoalan pertambangan, tapi memang ini kemudian menjadi polemik. Karena memang intinya menjadi problematik. Kenapa yang problematik? Karena memang tadi prosesnya itu tidak proper, prosesnya tidak sesuai dengan standar-standar SOP, standar operasional SOP demokrasi, bahwa memang harus persoalannya bukan soal bagaimana konsesi tambang untuk ormas, bukan soal tapera, tabungan perumahan rakyat, bukan soal revisi undang-undang, revisi atau apa, tapi how to make this policy. Bagaimana proses kebijakan, proses legislasi ini melibatkan publik, melibatkan partisipasi publik, mendengarkan publik, aspirasinya, menyerap aspirasi, dan kemudian melibatkan partisipasi publik, dan kemudian melalui uji publik. Betul nggak? Memang untuk memberikan kelayakan, kebaikan, dan kecukupan untuk ormas keagamaan supaya bisa mandiri, bisa untuk membangun rumah ibadah sendiri, tidak perlu sponsor resolusinya adalah dengan konsesi tambang. Betulkah betulkah itu solusinya dengan memberikan solusi mutlak atau banyak masyarakat kita yang memang berpenghasilan rendah tidak bisa punya rumah. Ada dulu rumah SSS, rumah sangat sederhana sekali. Ada rumah sangat sederhana, karena itu pun masih nggak bisa mengakses, karena agar rumah tuh makin mahal, harga tanah mahal, rumah mahal, karena ada kemudian tapera. Kemudian skema tapera adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan masyarakat bawah, masyarakat miskin yang tidak punya rumah, karyawan, pegawai, buruh yang tidak punya rumah, solusinya dengan tapera. Apakah untuk misalnya memasukkan fungsi Polri dalam keamanan media sosial, keamanan publik, keamanan data pribadi, kemudian perlu melakukan revisi undang-undang Polri. Tapi kemudian bagaimana ketika unsur TNI ada di mana, kemudian menjadi TNI yang dari fungsi menjadi multifungsi. Nah ini kan alih-alih ini kan, bagaimana proses kebijakan itu? Ini yang kemudian menjadi catatan kita bersama. Bukan soal kebijakannya, bukan what-nya, bukan apa kebijakannya, tapi how to make the policy itu yang kemudian dikritisi masyarakat, itu yang kemudian menjadi problematik, itu yang kemudian menjadi kontroversi atau melahirkan polemik. Kayaknya nanti ke depannya alih-alih namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ganti jadi DPE, Dewan Perwakilan Elit gitu. Dewan Perwakilan Rakyat jadi Dewan Perwakilan ruar elit. Elit, iya. Jadi kita prihatin di situ, Pia. Ini kan masa transisi yang harusnya berlangsung karena sangat ini berlangsung soft, malah jadi hard. Hard competition, karena memang banyak agenda-agenda politik yang kemudian yang harus diselesaikan di injury time dari kubu Pak Jokowi, tapi juga banyak antisipasi kebijakan nanti yang harus segera dieksekusi oleh pemerintahan baru Prabowo Gibran. Nah, ini kan terjadi justru menjadi alih-alih tidak ada tim transisi, tapi tim sinkronisasi malah jadi tim kompetisi. Tim kompetisi. Tidak ada tim transisi, tapi akan jadi kompetisi. Ini jadi kompetisi, ini tidak saya jadi kompetisi diam-diam. Saya pikir apakah kemudian Pak Prabowo happy dengan apa? Ini kan jadi tidak soft. Tapi mungkin itu ada antisipasinya banyak. Mestinya kan tim transisi ini sangat soft, karena keberlanjutan. Nggak perlu tim masih kita berlanjut, karena Pak Prabowo akan melanjutkan Pak Jokowi, oke. Tapi justru di masa transisi sangat kritis. Masyarakat banyak kontroversi kebijakan, polemik kebijakan yang kemudian
menimbulkan tanda tanya publik. Ada apa? Nah, makanya ada apa? Karena yang mungkin baik buat Pak Jokowi, misalnya revisi beberapa undang-undang malah justru memberikan sentimen negatif untuk Pak Prabowo. Iya, jadi last chapter-nya Pak Jokowi itu buruk, terus first chapter-nya Pak Prabowo juga buruk. Jadi ikut buruk. Ya, kita ingin last chapter-nya Pak Jokowi itu baik di masa transisi 6 bulan ini kan, apa namanya, tapi juga first chapter-nya juga baik. Nah, ini kan jadi malah apa namanya terjadi apa namanya carut marut. Iya, carut marut karena jadi alih-alih memberikan soft transition, tapi malah jadi apa namanya hard competition. Alih-alih sebenarnya transisi yang soft, yang halus, yang apa, tapi malah jadi kompetisi yang keras. Cara diam-diam. Gitu ya. Aduh, udah batuk. Baru aku pengen nanya, ini kompetisi winernya siapa nih, Mas? Nah, winernya ya ini kita lihat karena ini keberlanjutan ya, kita berharap ini benar-benar keberlanjutan, bukan kemudian apa namanya bahwa last chapter-nya Pak Jokowi akan tersambung apa namanya di halaman untuk menjadi chapter-nya Pak Prabowo, sehingga tidak ada bukan Pak Jokowi atau bukan Pak Prabowo yang menang. Harusnya kan rakyat yang menang. Mestinya. Harapan. Karena sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk rakyatnya. Pak Jokowi di last chapter-nya sebaik-baiknya pemimpin ya dia harus bisa menggoreskan tinta emas untuk rakyatnya. I'm the leader. Jadi bagaimana apa namanya yang dipimpin yang dipimpin itu merasa benar, this is my leader. Yang pada yang dipimpin, masuk kepada calon pemimpin. Rakyat mengatakan ini my next leader. Mereka yang dipimpin rakyatnya mengatakan ini ini my next leader. Jadi kan siapa yang menang dari ini ya harusnya rakyat. Nah, semoga baik Pak Jokowi buat Pak Prabowo di masa transisi ini hanya untuk memikirkan rakyat, bukan pertama agenda pribadi. Karena satu sisi last chapter, agenda pribadi juga karena first chapter. Karena ini first chapter. Iya, thank you Mas Ari. Terima kasih Via. Thank you Mas Ari. Udah. Aku pengen nanti lagi. Nanti lagi lah. Kita untuk diskusi berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk atensi perhatiannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Baik. Kalau ada masukan juga bisa di chat untuk memberikan topik-topik apa yang kira-kira perlu kita bahas bersama. Betul. Terima kasih untuk atensi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.